Shalom saudara semua. Apa kabarnya? Puji Tuhan ya, luar biasa baik ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu kehidupan anak-anak Tuhan tidak menjadi kehidupan yang biasa-biasa aja. Dia ubahkan yang biasa menjadi luar biasa untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Ya, hari ini saya mau menyampaikan satu tema kebenaran firman dengan judul Hanya Yesus yang Kuperlu. Hanya Yesus yang Kuperlu. Banyak yang bisa dicari sih sebetulnya. Kita itu merasa kita itu perlu banyak hal. Kita merasa kita itu perlu dapatkan banyak hal. Tetapi Tuhan katakan satu yang perlu. Satu hal yang perlu. Dunia menawarkan banyak hal. Tapi hanya Tuhan yang bisa memberikan kepenuhan sejati. Banyak orang sudah dapatkan banyak hal di dunia ini gak pernah rasa puas. Selalu rasanya kurang dan kurang. Kalau kita melihat kepada manusia kita bisa kecewa. Kita melihat kepada dunia gak ada habisnya. Never enough. Tapi ketika kita dapatkan Yesus, kita percaya di dalam Yesuslah kita mendapat kepenuhan sejati, kepuasan sejati, kelegaan sejati. Sebab hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kita air kehidupan. Ketika Tuhan berjumpa dengan wanita Samaria di sumur, kamu minum air sumur ini akan haus lagi loh. Tapi kalau kamu minum air kehidupan yaitu aku, kamu gak akan haus lagi. Dia langsung taruh buyung airnya, tempat airnya. Dia pergi ke orang-orang yang dia bisa temui dan dia katakan kamu harus jumpa sama pribadi Yesus ini. Dialah Sang Mesias, dia bisa tahu semua yang aku butuhkan. Dulunya dia mencari di dunia apa yang gak bisa dia temukan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia dapatkan benar-benar air kehidupan yang bisa melegakan. Saya mau katakan hari ini saudara, kebenaran yang Tuhan mau sampaikan. Jangan mencari pada manusia ataupun di dunia apa yang hanya Tuhan bisa beri. Kasihan, kalau orang gak tahu kebenaran ini kasihan. Mereka capek mencari hal-hal di dunia ini tapi gak dapatkan kepuasan, itu kasihan. Sebab itu Tuhan bilang sama saya, sampaikan, ingatkan kepada orang-orang. Jangan pernah cari pada manusia apa yang hanya aku bisa beri. Ketika Tuhan mengatakan kepada Maria dan Marta, Tuhan sendiri yang mengatakan one thing is needed, one thing is needful, satu yang perlu, yaitu bersama dengan Yesus. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Encountering with Jesus is the best thing ever. Bersama dengan Yesus, bersekutu dengan Yesus, itu adalah bagian yang terbaik. Dan siang hari ini, saudara dan saya, kita terima bagian yang terbaik karena kita berjumpa dan bersekutu dengan Yesus. Amin, amin. Semua yang kita perlukan, kita temukan hanya di dalam Dia. Apa sih yang Yesus bisa berikan dan hanya Yesus yang bisa berikan? Saya mau bagi 3 poin hari ini. Yang pertama, kasih yang sejati. Itu hanya bisa diberikan oleh Yesus. Manusia sering membanggakan dirinya dikasih orang lain. Manusia merasa bahwa wah, aku udah temukan nih kekasih hatiku. Orang bisa bangga punya pacar yang ganteng, yang cantik, saudara. Merasa kayaknya dia nih yang paling mengasihi aku, dia yang paling ngerti aku. Saya boleh cerita saudara sedikit. Ada temannya Charlotte Scarlett itu ya, sepantaran lah sama Charlotte, lebih tua sedikit gitu ya. Dulunya punya pacar gitu, pacarnya nih ganteng, tinggi ya. Menurut dia juga, dia bilang di Instagramnya kalau cowokku itu so handsome, ganteng banget. Dan memang dia model, dia tinggi, saudara, kurus ya, nge-gym juga gitu. Dia sering membanggakan kekasihnya. Dan anak-anak saya yang nunjukin ke saya nih, lucu mah Instagramnya. Saya bilang ini, oh belum tahu aja ya, nanti akan tahu gitu. Dan benar kan, setelah berapa tahun berikutnya, yang pertamanya saling cinta-cintaan, yang saling memuji satu sama yang lain di sosial media, putus. Dan akhirnya justru saling membenci satu sama yang lain, saling mencemooh satu sama yang lain. Menyedihkan dan mengenaskan saudara. Itulah kalau kita mencari sesuatu atau kasih yang bukan dari Tuhan. Saya mau katakan, daripada saudara kecewa, gak perlu cari kasih pada manusia. Cari kasih sejati itu hanya dalam Tuhan. Sebab kasih manusia berubah. Kasih manusia terbatas.
Kasih manusia bersyarat. Kalau kamu kayak gini, aku mengasihi kamu. Tapi kalau kamu gak nuruti aku gak mengasihi kamu. Kalau kamu cantik, aku mengasihi kamu. Tapi kalau kamu jelek, aku membenci kamu, aku malu loh jalan sama kamu. Itulah kasih manusia, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya sudah dapatkan kasih yang sejati, yang datangnya hanya dari Tuhan. Apa sih kasih itu? What is love? Apa itu cinta? Apa itu kasih? Mari kita lihat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Ini loh kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Elohim, tetapi dialah yang telah mengasihi kita. Kadang banyak orang juga yang kelihatannya bangga, membanggakan kasihnya kepada Tuhan. Contohnya, misal Petrus. Petrus itu dianggap sebagai murid yang paling mengasihi Yesus. Yang gak terimaan sama Yesus. Kalau misalnya sampai ada apa-apa sama Yesus, aku gak akan biarkan. Langkai dulu mayatku. Jangan sampai Yesus kau ditangkap. Aku sudah siapin pedang untuk membela kamu. Ya kan? Kelihatannya kan Petrus sangat mengasihi Yesus. Tapi kita lihat Petrus juga bisa mengecewakan Yesus. Itulah manusia. Bahkan menyangkal Yesus 3 kali. Tapi puji Tuhan, sekalipun kasih Petrus mengecewakan Yesus, tapi kasih Yesus kepada Petrus tidak pernah berubah. Dia justru memulihkan Petrus. Dia justru tanya sama Petrus, do you love me? Apakah kamu mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi kamu. Tanya enggak sekali, 2 kali, 3 kali. 3 kali menyangkal, 3 kali juga Tuhan bertanya kepada Petrus supaya Petrus juga bisa bilang lagi. Iya Tuhan, aku mengasihimu. Iya Tuhan, aku mengasihimu. Tetapi kali ini Petrus mengerti arti dari kasih yang sebenarnya. Tuhan katakan, kalau kamu mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Kasih itu selalu menuntun kepada keselamatan. Kasih itu selalu menuntun kepada pengorbanan. Kasih selalu menuntun kepada kehidupan kekal. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Itulah kasih yang sejati. Kasih yang sejati tidak justru menyesatkan, tidak justru menghancurkan. Kalau ada orang bilang I love you, tapi cuman sekedar perkataan, itu belum tentu kasih yang sejati. Tapi kasih Tuhan telah dibuktikan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-9. Dalam hal ini kasih Elohim telah dinyatakan di dalam kita. Karena Elohim telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia. Supaya kita dapat hidup melalui dia. Yesus datang ke dunia ini cuman tujuannya satu. Sebab kasih itu selalu berkorban. Dan dia menyerahkan segala-galanya. Dia menyerahkan tubuhnya. Dia menyerahkan nyawanya. Dia mencurahkan darahnya. Inilah kasih yang sejati. This is true love. Kasih itu selalu berkorban. Terbukti saudara. Kasihnya Tuhan tuh gak main-main sama kita. Dia cinta mati sama kita. Sebab itu dia sungguh-sungguh mati buat kita. Amin. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Kita telah mengenal kasih. Yaitu bahwa dia telah menyerahkan nyawanya demi kita. Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa bagi saudara-saudara kita. Karena kita telah dikasihi Tuhan dengan kasih yang sempurna, saudara. Kita ini dimampukan Tuhan untuk mengasihi dia dan mengasihi sesama. Because God loves us first. Karena Tuhan yang telah mengasihi kita. Oleh sebab itu murid-murid Yesus, matinya itu kadang ya banyak yang mati terbalik, disalib terbalik, digoreng. Yohanes itu sempat mau digoreng, sudah digoreng, tapi nggak mati, saudara. Sampai akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Ada juga yang diseret sama kuda, macem-macem. Mereka bahkan seperti gak peduli lagi sama nyawanya. Mereka gak peduli lagi sama hidupnya. Yang penting keselamatan jiwa-jiwa. Itu yang terpenting. Kasih yang sejati selalu menuntun kepada keselamatan. Amin. Saya punya anak saya 2. Dua-dua saya suruh putus sama cowoknya, ya pernah suka-sukaan gitu ya. Terus saya bilang nggak boleh loh ya pacar-pacaran, mama nggak mau gitu. Kamu sih fokus dulu nih sekolah, kuliah, fokus sama Tuhan gitu kan. Tapi namanya anak-anak. Akhirnya saling suka, saling sayang satu sama yang lain. Di depan saya bilangnya nggak pacaran, tapi kayaknya mereka udah istilahnya tuh romantis lah menurut saya. Terlalu romantis, foto berdua, pergi gitu kan. Terus ya kalau pergi rame-rame ke mall, tapi yang ini 2 kemana, yang lainnya kemana gitu kan saudara ya. Jadi saya suruh putus, terus saya bilang, kalau kamu benar-benar mengasihi teman cowokmu ini, kamu gak bawa dia ke kamu. Karena kamu gak bisa selamatkan dia.
Kalau kamu benar-benar mengasihi dia, doakan dia. Tuhan selamatkan dia, selamatkan keluarganya. Itu adalah cinta yang sejati. Kamu doakan dia. Ayo kita mau doa sama-sama. Karena keluarganya tuh, mohon maaf saudara, seperti Kristen tuh masih belum mengenal Tuhan secara pribadi gitu. Jadi saya bilang gitu, nah bukan berarti kamu sayang sama dia terus kamu bawa dia ke kamu loh ya, enggak. Tapi bawa dia ke Tuhan. Dan itulah kasih yang sejati. Ketika orang yang kita kasihi diselamatkan, itulah kerinduan Tuhan. Tuhan mau supaya setiap kita tidak ada yang binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Yang percaya sudah dikasihi oleh Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Anak manusia, domba Elohim itu datang untuk mencari dan menemukan yang terhilang, saudara. Dia sebagai domba menyerahkan nyawanya, membuktikan kasihnya, supaya kita bisa bersama dengan dia selama-lamanya. Dan kasih Tuhan atas kita tidak mungkin gagal. Kasihnya pasti berkuasa untuk selalu menyelamatkan kita, apapun keadaan kita. Sebab kasih Tuhan itu yang sudah terlebih besar, kemenangan sudah menjadi bagian kita, amin. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, Yesus yang ku percaya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, Yesus yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, untuk menggenapi janji-Mu, Yesus yang ku percaya. Sungguh kami percaya janji-Mu pasti digenapi atas kami. Untuk menggenapi janji-Mu, Yesus yang ku percaya. Hanya Yesus yang bisa memberikan kasih yang sejati, dan kasih-Nya yang sejati selalu sanggup untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, hanya Yesus yang bisa memberikan bukan hanya kasih yang sejati, tetapi kebahagiaan sejati. Bukankah itu yang dicari kebanyakan orang, mencari kebahagiaan. Dan orang mungkin merasa ketika bisa mencapai sesuatu, aku baru bahagia kalau aku bisa seperti dia. Aku bisa bahagia kalau aku udah punya pacar, yang udah punya pacar. Aku bisa bahagia kalau aku udah married, aku bersatu dengan dia. Wah, so romantic gitu kan. Atau yang udah married, aku bisa bahagia kalau aku udah punya anak. Yang udah punya anak perempuan, aku akan bahagia kalau punya anak cowok. Atau sebaliknya, punya anak cowok, aku pengen anak perempuan. Saudara, seperti ada pencapaian tertentu, seperti ada titik-titik tertentu, kita itu bisa dapatkan kebahagiaan sejati. That's a lie. Itu adalah kebohongan, saudara. Tidak ada apapun dan siapapun di dunia ini yang bisa memberikan kita kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati tidak kita dapatkan di dalam dunia. Tapi kebahagiaan sejati kita dapatkan hanya di dalam Tuhan. Banyak orang merasa bahwa dia akan bahagia ketika bisa mencapai sesuatu dan memiliki sesuatu. Enggak bisa. Aku akan bahagia kalau aku udah bisa keliling pergi ke sana ke sini. Baru pulang. Nanti pergi kemana lagi ya? Kayak selalu ingin terus. Tapi saya percaya hari ini, seperti yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11. Pemazmur ini mengatakan bahwa Tuhan, Engkau sudah memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ini loh yang benar. Dalam hadirat-Mu ada sukacita penuh.
Di tangan kananmu ada kebahagiaan senantiasa. Sukacita yang penuh bukan kita pergi ke luar negeri, bukan ketika kita sampai di tempat tertentu, di Switzerland, di mana baru kita sukacita, no. Kebahagiaan kita bukan ketika kita bisa lakukan ini itu, kita bisa bersama ini dan itu, no. Tapi kebahagiaan yang penuh ada di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan lah, di dalam Yesus lah kita dapatkan sukacita kita. Yesus adalah sukacita bagi kita. Selama Yesus hidup di dunia ini, Tuhan itu sering hilang, saudara. Hilang kemana? Waktu masih remaja, Tuhan Yesus juga sempat ya pergi sama orang tuanya, Maria dan Yusuf, menyembah di bait suci. Terus karena gak ada handphone, Maria dan Yusuf mungkin udah pergi kemana duluan ya. Terus Tuhan Yesus ini dicari kemana-mana selama berhari-hari, gak ditemukan. Sampai akhirnya baru ketemu berapa hari kemudian itu di bait suci. Terus Maria dan Yusuf berkata, ya ampun Yesus, kita ini udah cari kamu, capek lo kemana-mana. Tapi apa kata Tuhan dalam Lukas 2 ayat yang ke-49? Namun dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada dalam pekerjaan-pekerjaan Bapakku? Inilah kebahagiaan Yesus. Ketika Yesus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, dia bisa menyampaikan firman, dia bisa share, tanya jawab sama orang-orang di bait suci, bisa membaca firman Tuhan. Inilah kesenangannya Yesus, melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Pernah lagi, Yesus hilang lagi, sampai dicari sama murid-muridnya. Di dalam Markus 1 ayat 35. Pada pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke tempat sepi untuk berdoa di sana. Pagi-pagi yang dicari Yesus, yang menjadi kerinduannya Yesus itu bukan kopi. Yang dicari bukan koran. Yang dicari bukan handphone. Ya, zaman sekarang ya saudara. Tapi pagi-pagi benar kesukaannya Yesus, kebahagiaannya Yesus ketika dia bisa jumpa dengan Bapa. Dia bisa bersekutu dengan Bapa. Dia bisa berbincang-bincang dengan Bapa, menikmati kasih Bapa. Di ayat 36, Simon dan orang-orang yang bersamanya mencari dia. Dan biarlah ketika orang-orang mencari saudara, mereka bisa menemukan saudara berada di dalam hadirat Tuhan, amin. Biarlah hadirat Tuhan yang menjadi kesenangan saudara. Biarlah hadirat Tuhan bersama dengan Yesus, being with Jesus, encountering with Jesus, with the Father. Itu yang menjadi kebahagiaan sejati kita. Bahkan Tuhan katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kita udah siang nih ya, ini udah hampir jam 12. Pasti mungkin mikirin habis gini makan siang di mana gitu kan. Ya, kita pinginnya makan nih. Tapi yang diingini Yesus, makananku bukan coto. Makananku bukan pangsit mie Palu, bukan nyuknyang. Itu mengenyangkan kita, yummy, enak gitu. Tapi kesenangannya Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Biarlah makanan kita juga sama makanan Yesus. Mulai saat ini kesenangan saudara, kebahagiaan saudara melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Sekali lagi yuk bersama katakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Lagu ini judulnya Dekat Bapa. Dekat Bapa itu adalah kebahagiaan kita, sukacita kita. Bersama dengan Dia itu adalah kebahagiaan kita. Tuhan itu menciptakan semua yang baik, saudara. Menciptakan surga gitu ya. Bukan untuk dinikmati sendiri.
Sebenarnya Tuhan bisa loh menikmati semua yang indah itu sendiri, tapi dia gak mau menikmatinya sendiri. Sebab itu dia berkata, hai hambaku yang setia dan baik, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu ada di dalam Matius 25 ayat 21. Tuhan gak mau menikmati semuanya sendiri, tapi dia mau menikmati semuanya itu bersama dengan saudara. Hari ini kita tahu bahwa Tuhan sedang menyiapkan rumah kekal. Tapi yang kita cari bukan surganya. Yang kita cari bukan jalanan emas di surga. Yang kita cari bukan pintu gerbang yang terbuat dari mutiara yang indah. Yang kita cari, yang kita rindukan, sukacita kita bukan tembok-temboknya surga yang terbuat dari batu permata, mira, krisopras, rubi dan segala macam. Bahkan yang membuat kita sukacita bukan karena ketika kita dapatkan mahkota, saudara. Tapi sukacita kita, kebahagiaan kita ketika kita bisa bersama dengan Dia selalu dan selamanya. Yang setuju boleh katakan amin. Yang ketiga sekarang, apa yang hanya Yesus bisa berikan? Bukan hanya kasih yang sejati, bukan hanya kebahagiaan sejati, tetapi kedamaian sejati. True peace, kedamaian dan ketenangan sejati, bukan kita dapatkan dari tempat-tempat tertentu. Apalagi hari-hari ini kita lihat banyak berita-berita yang gak karu-karuan ya. Katanya mau perang dunia ketiga lah. Kita lihat itu dolar gimana, emas gimana. Mama saya itu pas toko emas. Jadi kadang itu dia kasih tahu sama saya, Lia ini harganya emasnya naik, ini nanti harganya turun. Saya bilang, Ma gak usah bilang sama Lia mau harga emas sama turun itu Lia gak peduli Ma. Kedamaian kita bukan ditentukan dari gimana nih berita-berita hari ini nih. Gimana nih aman gak ya? Tante saya kemarin pergi ke Israel, saudara bersama anak ya. Di Israel ternyata itu ada perang kan. Di Dubai itu juga sampai mereka gak bisa terbang atau gimana ya. Mereka masuk bunker. Seperti tempat pertahanan supaya aman. Tapi di dalam bunker itu pun mereka berdoa menyembah Tuhan. Bukan bunkernya yang membuat mereka rasa aman. Bukan bunkernya tempatnya itu yang membuat mereka rasa damai. Tapi kedamaian itu kita rasakan, kita dapatkan ketika kita bersama dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, jangan takut. Tuhan gak pernah bilang, cemaslah. Iya betul, takutlah, paniklah, khawatirlah. Enggak. Kita pernah dengar istilah panic attack ya. Serangan yang tahu-tahu buat hati kita berdebar-debar, sesak napas, tahu-tahu panik, keringat dingin. Saudara. Tapi Tuhan gak pernah berikan kita panic attack. Tuhan katakan, aku tidak pernah memberikan kamu roh ketakutan. Sebaliknya, aku memberikan kepadamu kekuatan, kuasa, power. Dan apa yang Yesus berikan? Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang ku berikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Gak bisa dicari di dunia ini. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Hari-hari ini mungkin banyak hal. Kita merasa dituntut, kita merasa harus ini, harus itu. Kita harus bisa memiliki ini dan itu. Kita harus posisi ini dan itu. Tuhan katakan jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Dia sang Raja Damai selalu memberikan kedamaian dalam setiap kita. Amin. Roh Kudus itu dilambangkan burung merpati, lambang kedamaian. Kedamaian itu gak bisa dihasilkan sendiri. Tapi kedamaian itu adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Siapa percaya di dalam kita ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus. Berikan tepuk tangan, sebab itu saudara dan saya dapatkan kedamaian sejati. Hanya Tuhanlah sumber ketenangan kita. Kolose 3 ayat 15. Dan hendaklah damai sejahtera Elohim memerintah dalam hatimu. Bukan kekhawatiran yang memerintah dalam hatimu. Bukan ketakutan yang memerintah dalam hatimu. Bukan kebencian yang memerintah dalam hatimu. Burung merpati, Roh Kudus, lambang kasih dan kedamaian. Ketika kita melihat masalah kita bisa gelisah. Ketika melihat kepada manusia kita bisa marah. Tapi ketika kita memandang kepada Tuhan kita dapatkan damai sejahtera yang sejati. Amin. Ketika Yesus mengalami badai, saudara, dia bisa rasakan tidur. Dia bisa tidur itu bahkan tidur lelap sampai dibangunin sama murid-muridnya. Itulah kedamaian kita bukan ditentukan dari keadaan sekeliling kita. Kedamaian yang Tuhan beri itu adalah kedamaian sejati. Sekalipun di tengah kekacauan, sekalipun di tengah gelombang, kita tetap bisa memiliki damai. Tuhan katakan tenanglah ini aku, jangan takut. Ketika
Mungkin daripada kita ada rasa takutan, ingat bahwa selalu ada Yesus yang kuasanya jauh lebih besar dari semua yang kita hadapi di dunia ini. Amin. Charles Spurgeon mengatakan, ketenangan sejati atau true rest is not found in the absence of work. Ya, rest atau bisa beristirahat bukan karena nggak ada kerjaan. Tapi true rest, kita bisa rasakan kelegaan, kita bisa rasakan istirahat, kita bisa dapatkan ketenangan in the presence of Christ. Di dalam hadirat Tuhan. Ketenangan sejati bukan ditemukan saat tidak adanya pekerjaan, tapi diperoleh karena kehadiran Kristus dalam setiap kehidupan kita. Saya undang pemain musik worshipers untuk naik ke atas. Sebagai kesimpulan yang kita lihat sekali lagi, jangan cari pada manusia apa yang hanya Tuhan bisa berikan kepada kita. Hanya Yesus yang bisa memberikan yang pertama, kasih yang sejati. Hanya Yesus yang bisa memberikan kebahagiaan sejati. Hanya Yesus yang bisa memberikan kedamaian sejati. Dan biarlah ketiga hal ini yang Yesus sudah berikan dalam hidup saudara tidak dapat dicuri oleh siapapun dan apapun. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kebahagiaan dia itu bersama dengan Tuhan dan kedamaian sejati. Tuhan katakan, datanglah kepadaku. Hanya aku yang bisa memberikan kepenuhan, kepuasan, kelegaan itu kepadamu. Hanya Yesus yang kau perlu. Dan lihat bagaimana Yesus bisa memberikan saudara semua yang saudara butuhkan. Amin. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Kita mau naikkan pujian ini dari awal ya, bersama-sama. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Hanya bersama-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Benar Tuhan. Dalam hadirat-Nya hanya bersama damai dan merasakan damai. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih. Yang percaya sangat dikasih Tuhan, sama-sama bangkit berdiri. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera.
pengakuan kami dan sejahtera dalam hadiratnya. Ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan kasih-Nya bersama-sama dalam hadiratnya. Ku rasa bahagia. Kaulah kebahagiaan kami. Dalam hadiratnya ada damai. Kaulah kedamaian sejati kami. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih. Sekali lagi bersama-sama katakan dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Terima kasih Tuhan. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Sungguh Tuhan, Kau telah memberitahukan kepada kami jalan kehidupan. Sekarang kami tahu, kami tidak dapat menemukan kasih yang sejati di luar Tuhan. Kami tidak akan dapat menemukan kebahagiaan sejati di luar Tuhan. Kami tidak akan pernah dapatkan kedamaian sejati di luar Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersyukur akan kasih-Mu yang selalu terus menarik kami melekat pada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang sudah memilih kami, Kau yang sudah menetapkan kami, dan Tuhan yang sudah memiliki kami, bahkan untuk selama-lamanya. Kebaikan dan kemurahan-Mu akan mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Bahkan kami akan tinggal di rumah Bapa untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Teguhkan firman-Mu atas setiap kami. Kami terima semua yang terbaik dari Tuhan. Sebab kami memiliki Yesus. Engkaulah yang terbaik bagi kami, yang terutama bahkan segalanya dalam hidup kami. Yang percaya dikasihi, dimiliki, diselamatkan Tuhan. Bersama-sama dengan iman katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati semua.